Baik, sekarang kita akan membahas ini ya, pisaunya ya. Ini sebenarnya nih pisaunya ini khusus apa semua pisau bisa dijadikan lempar pisau? Sebenarnya semua pisau bisa dijadikan lempar pisau, bahkan pisau dapur sekali. Tapi lebih susah. Kenapa? Untuk penggunanya, karena pisau ini bukan hanya nancep, tapi kadang bisa mantul. Nah, mantulnya ini yang berbahaya. Sebenarnya bukan lemparnya yang berbahaya, pantulannya itu berbahaya buat pelempar atau pengguna. Jadi yang lebih aman itu adalah pisau jenis ini. Bisa dari bahan baja pel atau baja plat, dipotong terus dibentuk. Cuma bedanya adalah sisi sampingnya ini, bilahnya ini tidak tajam, bahkan ujungnya itu hampir tidak tajam ya. Iya. Kenapa? Kalau terlalu tajam, begitu nancep ke kayu, dia patah oleh berat pisaunya itu sendiri. Saya pernah itu begitu, pisau baru nancep, karena kayunya juga baru, jadi nancepnya nggak full, hanya ujungnya Patah aja. ya. Karena dia menahan beban dari pisau itu sendiri, patah. Jadi malah lebih bagus tumpul. Berarti patah udah nggak bisa dipakai lagi tuh. Ditumpulin, diruncingin lagi kembali. Lagi ya. Kenapa harus saya tumpulin? Ya kalau nggak nancep ya nggak nancep sekalian. Jadi benar-benar harus teknik yang betul, baru nancepnya masuk, baru kuat untuk menahan berat beban pisau ini. Nah, untuk pisaunya sendiri itu ada asimetris dan simetris. Pisau yang asimetris itu adalah pisau yang tidak sama sisi seperti ini. Nah, kayak gini biasanya meniru dari bentuk pisau-pisau dapur nih. Iya betul. Ini adalah pisau asimetris. Ya, asimetris. Nah, iya, yang kedua adalah pisau simetris atau sama sisi. Nah, ini adalah pisau yang sama sisi dan lebih minimalis ya. Jadi seperti tetesan air. Iya betul. Seperti jatuhan air. Jadi pisau simetris dan asimetris. Ini biasanya untuk teknik half spin dan no spin. Terus ada lagi pisau full spin. Pisau full spin ini sebenarnya ada yang simetris dan ada asimetris. Tapi yang koleksi saya kebanyakan adalah yang simetris. Dan ini adalah pisau untuk standar kompetisi. Sebenarnya ini pisau full spin, tapi bisa untuk no spin atau half spin kalau dipaksa aja. Iya betul. Kalau dipaksa, karena ini berat sekali. Berat ya. Berat. Pisau full spin itu berat. Standarnya berat sekitar 350 gram atau lebih, atau bisa lebih bisa kurang dari 350 gram. Jadi pisaunya itu berat sekali. Tapi sebenarnya ini ada yang jual. Ada jual. Komunitas kami juga memfasilitasi untuk membeli pisau-pisau ini. Jadi kontak-kontak atau maker-maker dari pisau ini kita banyak. Iya. Itu kisaran berapa kalau misalnya beli? Kalau untuk segini mungkin yang standar kompetisi ya, dari bahan baja pel ini mungkin sekitar 600.000. 600.000 udah. 600.000. Berapa pieces tuh? 3 pieces. 3 pieces ya 600.000. Kalau yang ini mungkin 300.000. 300.000 ya. 300.000. Berarti ini udah ada desainnya sendiri ya. Udah ada desainnya sendiri. Buat lempar ya. Tinggal kita maunya selera kita yang kayak gimana bisa. Iya, yang dibuat untuk safety juga kan? Ada yang lebih murah 150.000. Oh gitu. Tapi belum diapa-apain, baru dipotong doang. Kita tajemin sendiri, sendiri, bersihin. Masih tumpul ya gitu. Masih bekas potongan plat gitu. Oh iya. Gitu ya. Berarti kan sebenarnya bisa pakai pisau yang lain, cuman yang dikhawatirkan tidak safety ya. Tidak safety. Dan pisau lempar ini saya bilang sih bela diri yang paling ekonomis. Misalnya kita panah ya, panah iya, mahal. Panah busur, tali panah kita ganti kadang. Apalagi anak panahnya sering ganti, ya kan? Anak panahnya sering ganti. Tapi kalau untuk pisau lempar yang sering ganti itu paling targetnya. Itu tapi targetnya ada yang jual nggak sih sebenarnya? Untuk target itu di komunitas kali menyediakan juga. Itulah gunanya komunitas tadi ya. Tapi kalau misalnya ada pemotongan pohon dari perumahan atau pinggir-pinggir jalan, itu kita boleh minta. Atau misalnya ganti uang rokok atau uang bensin aja gitu. Tapi emang ketebalannya sama dengan pohon-pohon yang lain? Ketebalannya kita yang tentukan. Misalnya mau 20 cm kah atau mau 30 cm kah.
Tergantung. Kalau semakin tipis kan semakin cepat habis. Iya. Semakin tebal tuh semakin lama juga masa pakainya juga. Biasanya seperti itu. Tadi menarik. Saya tadi mendengar ini bela diri yang praktis ya. Nah, ini bela dirinya tuh yang di sebelah mananya nih? Kalau saya bilang nih, saya nggak berani bilang ini bela diri ya. Kita bela diri pakai pisau ini ada konsekuensinya. Makanya ada larangannya. Ini tidak boleh dilempar ke manusia. Jadi saya nggak bisa sebut ini bela diri, cuma ini adalah olahraga. Jadi kita mau menghilangkan stigma negatif bahwa kita ini lempar pisau. Kan banyak orang orang dulu bilang jangan main pisau, nanti bahaya terluka. Jangan main pisau, jangan lempar pisau, ntar nancep ke mata. Biasanya orang-orang tua gitu, kakek nenek kita sering ngomong. Dengar kata pisau dan melihat tulisan pisau aja orang udah takut ya. Takut, apalagi dilempar ya. Iya, aduh, iya. Jadi di pisau ini kita nggak sembarangan lempar. Jadi kita ada peraturannya juga. Lebih mengutamakan safety atau keamanan pemain-pemainnya juga. Jadi ini lebih ke prestasi sama olahraga ya. Nah, itu dia, untuk menghilangkan stigma negatif, maka kita bentuklah kompetisi. Dan jadi bentuknya olahraga dan tidak untuk hanya main-main lempar aja. Iya. Ini saya pernah melihat orang menwa tuh di kampus. Nah, biasanya tuh ada lempar pisau juga kayak gitu. Itu sebenarnya ada cara tekniknya itu ada korelasinya nggak sih? Apa beda? Teknik itu sudah dirumusin tadi. Jadi 3 ya, full spin, no spin, sama half spin. Jadi mungkin dulu ngacak mungkin ada yang full spin, ada no spin, ada yang half spin. Jadi gunanya dibentuk komunitas ini, jadi kita gabungin semua teknik itu, jadi dikategorikan dan dipertandingkan. Oh, ya udah baku jadinya ya. Udah baku. Kecuali ada yang mau invented atau menemukan teknik baru, silakan. Kalau ada yang bisa. Ini luar biasa sih itu. Soalnya ini udah menyebar ke dunia kan. Ya, kalau ada yang mau teknik baru misalnya lemparnya begini dan berhasil gitu. Ya, dan berhasil, silakan. Luar biasa sih itu. Karena sekarang ada teknik juga yang megangnya thumb grip. Gitu. Atau mobilnya megang seperti ini. Itu ada, dan itu nancep ya. Itu namanya textile. Tapi belum dibakukan. Udah. Cuma belum masuk kategori. Oke. Ini megang. Ini sebenarnya asal mulanya dari mana sih kok ini bisa muncul? Sebenarnya orang banyak menghubungkan dengan militer, tapi militer, asalnya betul. Itu dia. Sebenarnya itu asalnya dari sirkus ya. Sirkus ya? Sirkus. Saya juga baru tahu nih. Karena orang zaman dulu tuh pisau itu kan buat masak. Iya, betul. Bukan buat dilempar. Iya, benar. Nah, sirkus itu kan menampilkan hal-hal aneh yang unik dan menarik karena tujuannya untuk menghibur. Jadi ditampilkanlah pisau lempar. Ya, biasanya pakai tutup mata. Nah, itu benar-benar keahlian yang tidak biasa karena memang sirkus itu isinya orang yang aneh-aneh ya. Iya, betul. Orang yang tidak biasa, yang tidak wajar ya. Iya. Jadi ya dulu melempar pisau adalah teknik yang tidak biasa. Tidak biasa. Nah, terus karena efektivitas, efisiennya, makanya dimasukin ke militer. Dan sekarang untuk umum, jadi umum juga bisa belajar pisau lempar. Tapi untuk komunitas the lempar ya, the target ya, lempar lagi. The target ini dia pernah nggak sih diundang oleh beberapa militer gitu untuk the target sih belum, karena kita baru berdiri 17 Oktober 2020. Tapi untuk The Lempi sendiri klub pusatnya, organisasinya itu udah sering ke BRIMOB, ke Satpol PP. Jadi sering ke TNI juga udah. Jadi saya menangkap nih, walaupun menghilangkan stigma yang negatif itu, tapi itu juga sebenarnya bisa berfungsi juga gitu ya. Tapi karena mungkin faktor tuntutan dari mereka juga kan ya. Ya, salah satu gunaan terakhir dari lempar pisau itu adalah untuk membela negara. Betul. Jadi kita mempunyai keahlian untuk membela negara ketika kita tidak punya senjata untuk membela diri dan hanya ketemu pisau. Dan itulah teknik lempar pisau yang kita butuhkan untuk melindungi diri ataupun untuk membela negara. Iya, berarti disitulah letak self defense-nya. Mungkin
Mungkin kalau dulu pakai bambu runcing, sekarang kita Runcing. pakai pisau runcing. Pisau ya. Iya, tapi ya lumayan sekali lempar hilang berapa ratus itu. Ya, karena targetnya itu tinggi targetnya itu kita sesuaikan dengan tinggi kepala sebenarnya. Wah. Dan jantung. Jadi sesuaikan dengan tinggi kepala dan jantung. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang ingin join itu gimana? Langsung datang aja ke sini atau kontak saya 0838 777 89168. Ya, nanti mungkin saya cantumkan di deskripsi juga ya. Ya, adanya di samping exit tol Buaran Indah. Buaran Indah ya. Samping exit tol Buaran Indah Tangerang. Tangerang, ya boleh. Nanti untuk nanya-nanya dulu ya, itu silakan ya nanti di kontak personnya di bawah ya. Nanti saya cantumkan Atau deskripsi. ada di Facebook kita The Target Metal Throwing. Nah, itu bisa dicek Facebooknya The Target Metal Throwing ya. Silakan teman-teman bisa cek ya untuk melihat apa sih komunitas ini gitu. Ya mungkin itu aja. Mungkin sebelumnya ada yang ingin disampaikan. Ya, jangan takut untuk berlatih pisau, karena berlatih pisau itu aman, menyenangkan, dan juga tentunya berprestasi. Prestasi itu yang paling penting. Oke, itu aja. Terima kasih banyak Chief Edi. Ya mudah-mudahan ya saya juga nanti lumayan tertarik. Nanti kalau ada waktu renggang juga sering kesini insya Allah. Ya yang penting teman-teman yang ingin join silakan kontak atau langsung datang nanti itu bisa latihan bareng-bareng. Ya terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.